Akustik selalu memberikan warna yang berbeda tentunya ketika berbicara dengan narasumber. Sudah temanya menarik bersama dengan narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Dan ditambah dengan penampilan dari Akustik yang begitu luar biasa. Baik, kita langsung ke Bapak Atris Suyanto Hadi. Kok tadi Pak Dwi dan juga Pak Sugeng ini berbicara mengenai teknologi. Wah, ini sepertinya Pak Atris ini sudah agak kesentil gitu ya. Karena sebagai dosen Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, kalau menurut Pak Atris sendiri tentang teknologi khususnya untuk para petani, untuk budidaya kedelai ini seperti apa? Apakah teknologinya sudah maju atau mungkin sudah ada teknologi-teknologi yang saat ini sudah digunakan oleh para petani? Silahkan. Ya, jadi Mbak Anggun kalau kita mencermati dari produktivitas kedelai memang saat sekarang ini di petani ini kan masih jauh dari harapannya. Potensi kalau varietas unggul gerobokan itu potensinya sebenarnya bisa 4,2 ton per hektar. Potensi hasil dari varietas unggul kedelai nasional kondisi ideal ya Pak ya. Pada kondisi ideal. Dalam kenyataannya di petani itu kan hanya tercapai bahkan 1,2 ton per hektar, 1,4 itu rata-rata nasional. Artinya kalau dari potensi harapan ini memang jauh. Masih jauh yang ya? bisa untuk kita meningkatkan dari sisi itu. Nah, yang terjadi di dalam petani sampai produktivitasnya rendah itu memang aspek teknologi dan juga ketersediaan dari unsur benih yang berkualitas. Jadi benih yang berkualitas dengan daya tumbuh yang paling tidak 90% itu akan bisa meningkatkan average dengan kondisi varietas gerobokan itu dengan benih yang unggul, daya tumbuh 90% itu sudah bisa tercapai 1,8. 1,8 ton per hektar. Jadi sudah naik dari 1,2 menjadi 1,8 dari aspek kualitas benih. Dan aspek teknologi kita mengembangkan di UGM dengan fakultas teman-teman dari agronomi di pertanian kita mengembangkan Agensia Hayati. Agensia Hayati, ya, seperti apa itu Pak? Agensia Hayati ini satu teknologi yang kita lakukan untuk kedelai mulai dari unsur sebelum menanam kita tambahkan rhizobium di sana. Sampai aspek nanti penanganan dengan organik dari OPT-nya ya, organisme pengganggu tanamannya, sampai tahap panen. Nah, ini bisa menaikkan dari sisi potensi hasil untuk budidaya kedelai bisa sampai di angka 2,4 ton per hektar. Naik lagi dari 1,8 jadi 2,4. Angka 2,4 ton per hektar bagi petani tercapai ini akan menjadikan satu petani nanti belum melihat nanti dari aspek sisi harga ya. Kalau dari sisi harga kan selama ini itu petani enggan menanam karena pada saat hasil panen biasanya harga ini yang semula kalau harga jual kedelai normal di impor itu 7.800 sebelum pandemi ya. Setelah panen raya biasanya harga impor pun mengikuti, itu turun menjadi harga 7.000. Sehingga harga kedelai impor di bawah harga pokok acuan karena kompetitornya kedelai impor itu 7.000 harganya, tidak 7,8. Sehingga petani kan akan semakin enggan menanam kedelai kalau realitanya demikian. Namun saat sekarang ini kan dalam musim pandemi ini stok global untuk kedelai untuk memenuhi kebutuhan para pengrajin tahu tempe yang dari Amerika pun menurun. Ya, karena pandemi global. Sehingga harga kedelai import pun sudah naik sampai 37%, Mbak. Menjadi sekitar 9.200 sampai 9.700. Jadi saya kira ini momen yang sangat baik buat kita bersama, Pak Sugeng ya, sama Pak Dwi nanti kita berdaya karena ini harga yang sangat baik. Pengrajin tahu tempe yang akan menyerap kedelai itu pasti di atas harga 8.500, bisa 9.000, bisa sampai 9,5. Nah, ini sangat menarik buat petani nanti untuk menanam kedelai. Berarti ini sebenarnya momentum yang baik untuk para petani kedelai begitu ya. Tapi coba kita tanya ke Pak Dwi dulu. Pak Dwi, tadi sudah disampaikan juga ini oleh Pak Atris. Sebenarnya bahwa hari ini tuh kita mempunyai suatu kondisi yang bisa menguntungkan para petani kedelai khususnya di Yogyakarta. Nah, kalau menurut Pak Dwi ini apakah para petani ini sudah aware dengan kondisi-kondisi di sekitar mereka bahwa sampai saat ini sebenarnya ada kondisi yang menguntungkan mereka. Nah, kalau untuk aware dari petani sendiri ini menurut Pak Dwi seperti apa?
Sebetulnya ini kan butuh trust sebetulnya. Petani itu butuh. Oke, butuh kepercayaan begitu kan kalau kata Pak Dwi. Apa betul kami nanam padi itu bisa terbeli betul. Oke. Dengan harga yang menguntungkan. Iya. Persoalannya kan itu, siapa yang memastikan ini? Siapa yang menjamin begitu Siapa ya Pak yang ya? menjamin? Dari kesimpulannya masalahnya adalah kenapa petani itu enggan menanam itu. Dia tahu Pak sebetulnya kebutuhan kedelai itu berapa. Ya. Tahu dia, tapi kenapa dia enggan? Karena dia tidak punya kepastian harga tadi. Coba kita berpikir sekarang hulu sampai hilir, Pak. Ya. Iya. Hulu sekarang hilir. Sebetulnya data kita sudah lumayan punya lah. Kebutuhan industri tempe berapa, ini memang harus diupdate nih. Iya. Pak Sugeng harus membuat kajian ini, membuat riset untuk mengupdate data kita. Nah setelah itu ketemunya ada teknologi. Bagaimana sih sebetulnya? Satu, kita harus mempersiapkan bibit yang unggul. Iya. Ini harus penelitian nih di laboratorium pertanian nih. Iya. Kita punya UGM kok, punya universitas Betul. top kok. Kenapa kita nggak gunakan itu? Yang kedua, setelah itu ngomong teknologi pertanian tidak hanya dari bibit saja, sampai pada mengolah tanahnya supaya bisa menghasilkan lebih banyak. Terus bagaimana tadi supaya kedelai tidak ada biji kotoran-kotoran Iya, tadi. iya. Berarti ngomong teknologi dari sisi alat produksinya. Setelah itu kan begitu, supaya kami juga dalam hal menganggarkan, Iya. kami ini kan penganggaran. Iya. Penganggaran. Jelas gitu loh, saya itu berarti Budget untuk tadi. memenuhi Budgeting ada di ya, Pak untuk Dwi. memenuhi ini semua, kita Pak Sugeng membuat sebuah perencanaan sama dengan angka begitu, Iya. bisa kita diskusi kepada kami. Yang sebetulnya kita sudah punya regulasi ya, yang menata tentang tata niaga. Ya. Pergub itu ya, Pergub 71 2020. 2020. Memastikan antara produsen dan konsumen. Gitu loh ya. Ini petani, produsen ini dan konsumen setrol loh. Iya. Dengan apa? Harga tadi. Dengan harga tadi. Tapi begini, bicara ini semua sebetulnya masih berkaitan dengan dinas-dinas yang lain. Sebenarnya Pak Sugeng pernah di Biro Perekonomian juga sebagai pengendali inflasi. Ya. Oke. Kalau tadi ini yang namanya impor itu kan kewenangannya nasional. Ya. Iya. Tetapi apakah kita bisa menutup pintu itu? Sebenarnya tata niaga ini memastikan loh kalau kita kelebihan stok ngapain kita harus impor gitu loh. Oke. Ini kan persoalan perilaku masyarakat kita ini. Ya. Oh, Iya. jelas kita ini bisa industri sandang itu membuat baju bagus. Tetapi karena tren Korea, dia lebih baik di awal-awal. Ini kan tren ini. Ini tren lagi. Ini sama dengan Awal-awal. perilaku ini, Iya, perilaku awal-awal. masyarakat Awal-awal. tadi. Ya, Tapi ini butuh disosialisasikan. Siapa? Dinas Kesehatan harus ngomong ini. Iya. Bahwa tempe kita, kedelai kita ini, Iya. dari sisi nutrisi lebih bagus. Sama bahwa ayam kampung dengan ayam boiler, itu Iya. tetap enak ayam kampung gitu. Betul. Terus saya kira itu. Nah, hulu sampai hilir ini antara perencanaan tadi. Jadi kalau kita mau delay, kita mau up nih produksinya. Berarti kita hulu sampai hilir. Dari pembibitan, cara mengolah tanah, karena lahan sudah ada nih. Iya. Alat produksinya, sampai tadi dalam kerangka teknologi pertanian harus jelas dulu. Baik. Harus jelas. Kalau ini terpenuhi, selesai. Oke. Jaminan kepastian. Kepastian. Ya. Nah, coba Itu yang kalau kita Sebentar. oke. Dan ini sebetulnya siapa yang akan menjamin ini? Ya. Ya. Nih. Sebetulnya loh Pak, ya Pak Nah, siapa Sugeng nih ya. Pak Sugeng kira-kira nih? Tata niaga tadi, Pergub 71 2020 ini arahnya kepada BUMD. Kalau mengelola profit, jangan dinas, jangan eksekutif. Eksekutif ketika mengelola profit, dia tidak punya kewenangan. Oke. Tidak kena nanti. Dan sebetulnya apa BUMD atau Ya, BLUD BLUD. atau UPT yang kewenangan. Karena apa? Oh ini ada delay ini kena hama begitu. Oke. Kita harus segera mengantisipasi dengan obat apa. Kalau ini diberikan kewenangan kepada Pak Sugeng akan, ya nanti dulu kita akan anggarkan. Dan pasti anggarkan itu logikanya 1 tahun sebelumnya penganggaran. Iya. 1 tahun kemudian baru dapat. Tetapi kalau ini dikelola BUMD atau dia punya kewenangan untuk mengatasi itu segera. Dan cepat. Dan cepat. Iya, betul. Kita Ini loh. memang butuh waktu yang cepat ya Pak ya Jadi bekerja ngomong kejaran kedelai nih. ini panjang sebetulnya. Oh, oke, waduh ini berarti memang dukungan yang luar biasa begitu ya harus diberikan kepada para petani kedelai. Sepertinya Pak Atris ingin menambahkan, tapi kita hold dulu untuk Pak Atris, mohon maaf. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Lumbung Jogja akan segera kembali. Iya. Tunggu telah